Para sahabat, saya akan berbicara tentang kebajikan perintah. Perintah itu sebenarnya adalah sebuah kebajikan. Meskipun banyak orang itu sering menilai atau memberikan konotasi yang negatif terhadap perintah, karena lalu dikaitkan antara hubungan antara penyuruh dan pesuruh. Jadi yang menyuruh itu ya berkuasa kumawoso, lalu yang disuruh atau pesuruh itu ya rendahan gitu ya. Tapi sebuah organisme atau organisasi kalau nggak ada perintah ya nggak bisa jalan. Memang tadi konotasi yang negatif itu ada benarnya, tapi penting untuk kita dudukkan. Contohnya misalnya begini, menteri memberikan target, memberikan perintah pada desa, lalu desa melakukan resistensi terhadap target atau perintah yang diberikan oleh menteri. Nah, ini artinya perintah yang tidak menarik. Pertama, ya menteri itu kan tidak punya legitimasi, artinya dia tidak memperoleh persetujuan dari desa itu. Eksistensi menteri kan tidak memperoleh persetujuan dari desa, meskipun ya ini sebuah organisme. Indonesia ini sebuah organisme, artinya yang merasa tinggi itu lalu memberikan target perintah pada desa, dan menteri merasa menjadi bagian dari pemerintah yang tugas utamanya adalah memberikan perintah pada organ yang di bawah termasuk desa. Ya. Lalu yang kedua ya perintahnya ya mungkin isi konten perintahnya ya mungkin tidak sesuai, tidak relevan, entah tidak relevan dengan nilai, misalnya nilai kemandirian, nilai kerakyatan, dan juga tidak punya nalar yang baik atau bahkan juga tidak sesuai dengan norma undang-undang. Jadi artinya perintahnya ini tidak punya kebajikan yang menarik, sehingga lalu menimbulkan resistensi. Jadi kalau hanya target-target yang dirancang secara nalar dan itu miskin moral, miskin nilai, apalagi bertentangan dengan norma, ya artinya itu perintah yang tidak mutu, perintah yang pantas untuk dibangkang atau diabaikan atau diresistensi, bahkan bisa diolok-olok. Tetapi kita penting untuk mendudukkan perintah. Jadi kalau organisasi tanpa perintah ya akhirnya nggak bisa jalan untuk mencapai tujuan. Saya sering bilang begini, saya bekerja atas dasar perintah. Ada dua hal yang sering saya katakan. Pertama, titahmu adalah perintah bagiku, perintahmu adalah kehormatan bagiku. Jadi artinya perintah itu adalah kehormatan. Jadi artinya saya betul-betul menjaga perintah yang diberikan oleh orang lain, entah yang memberi pekerjaan saya atau oleh yayasan atau oleh orang banyak. Jadi Anda bisa membayangkan kalau Anda dalam sebuah organisasi tidak memperoleh perintah, artinya Anda juga tidak memperoleh kehormatan, dan Anda pasti akan gelisah, pasti akan bertanya, loh kenapa ini bos saya tidak pernah memberikan perintah pada saya, jangan-jangan ada yang salah gitu ya. Jadi kalau secara organisatoris kan biasanya pimpinan itu akan melihat-lihat, oh ini siapa yang pantas diberikan perintah dan siapa yang tidak pantas diberikan perintah. Jadi artinya perintah itu kehormatan. Jadi artinya orang yang bisa menjalankan perintah berarti dia sama juga menjaga kehormatan, kan dia adalah orang yang terhormat. Sebaliknya kalau orang-orang yang tidak atau mengabaikan, ya maksud saya mengabaikan perintah atau tidak pernah memperoleh perintah, berarti itu bukan orang-orang yang terhormat. Kecuali yang tadi ya, perintah yang jahat, perintah yang tidak bernilai, pemerintah yang maksudnya perintah yang nalarnya tidak mutu, atau perintah yang tidak punya dasar legitimasi dan kebajikan yang memadai. Nah itu penting untuk diolok-olok. Tapi ini
beda ini yang saya katakan bahwa ya perintah yang didasarkan pada kebajikan, artinya perintah yang mengandung kebaikan dan kebenaran, memang itu harus dilaksanakan dengan tegak lurus. Ya, itu secara prinsip begitu. Lalu yang kedua, saya biasa mengatakan begini, saya duduk di sini, maksud saya di kampus, itu karena memperoleh perintah dari orang banyak. Orang banyak memberikan perintah, memberikan mandat, memberikan legitimasi. Dan kemudian tugas saya adalah memerintah orang per orang. Ya dosen, ya pokoknya tenaga kependidikan, ya harus perintah. Dan perintah, isi perintah itu adalah kebaikan dan kebenaran. Atau artinya perintah itu berisi dengan kebajikan. Nah ini harus jalan. Jadi artinya perintah itu didasarkan pada legitimasi karena memperoleh mandat dari orang banyak. Dan yang kedua, perintah yang diberikan pada orang per orang itu menjadi dasar untuk menuju legacy. Ya. Jadi dari legitimasi menuju legasi. Ketika orang dipercaya menduduki jabatan selama 5 tahun, kan dasarnya legitimasi. Dan selama 5 tahun orang pejabat itu kan harus mengejar legacy yang digunakan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan. Tetapi untuk organisasi maupun untuk orang-orang banyak yang telah memberikan mandat pada jabatan itu. Ya, kecuali sekali lagi perintah itu, perintah dari pimpinan itu tidak didasarkan pada legitimasi dan kebajikan. Nah ini penting untuk diolok-olok atau diabaikan atau orang Jawa bilang nggih ning ora kepanggih gitu ya. Kalau diperintah ya nggih tapi tidak dijalankan. Nah itu namanya resistensi. Ada juga pengalaman teman saya. Ya, ini di sebuah kantor. Dia bilang begini, dia eselon 3 lalu ada eselon 2. Eselon 2-nya memerintah supaya membuat program-program untuk kawasan pedesaan. Lalu teman saya mengatakan begini, Bu Direktur, saya itu pantangan berkhianat pada pimpinan itu pantangan. Tetapi kalau perintah pimpinan itu tidak benar, ya dia akan menjawab. Meskipun sebenarnya menjawabnya itu membangkang. Ya, lalu pimpinannya mengatakan, maksudmu gimana? Ya sebelum perintah itu diberikan kita diskusi. Jadi kita mencari yang terbaik. Artinya mencari kebajikan. Jadi perintahnya itu supaya berisi kebajikan dan itu bisa berguna untuk orang banyak. Ya, jadi itu itu dasar. Dan juga ada teman saya yang lain mengatakan begini, menjalankan perintah atasan itu wajib, tapi harus bersikap. Itu tadi sikapnya supaya isi perintah itu betul-betul mengandung kebajikan.